Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dr. Dewi Cahyawati Abdullah, Notutura Channel, Setia Pancamarga Palu, selalu menyajikan sesuatu yang lain daripada yang lain. Yang pasti itu perempuan hebat dari Lembah Kaili. Dan hari ini saya sangat gembira karena saya tahu persis bahwa ibu saya yang satu ini nanti orangnya sangat punya kesibukan yang sangat banyak. Tapi hari ini membuang waktu untuk datang berbincang di yang namanya Notutura. Assalamualaikum Kak Tati. Waalaikumsalam. Iya. Sekarang Kak Tati bersama saya di Notutura Channel. Iya. Jadi Notutura Channel itu Kak Tati itu adalah kita Tokaili, bahasanya kayak kita gini, Notutura, bercerita, kita santai. Barangkali dulu kita masih kecil main-main kabah, main atau baklar. Jadi kita di sini saya buat tempat buat kita untuk kita bisa Notutura. Tapi saya harus juga memperkenalkan dulu bahwa Kakanda ini Asmartati Tombolotutu, kelihatannya begini, melihat dengan umur 71 tahun yang masih eksis, kemudian yang banyak hal yang harus saya eksplor dari beliau. Beliau ini pengurus IWAPI itu dari zamannya kakak saya Ibu Sunoko itu dari tahun 80-an. Sampai jadi pengurus sampai hari ini masih aktif sebagai sekarang mungkin sudah di atas ya, sudah sebagai penasihat semua di IWAPI. Jadi mulai start berusaha sudah ada di IWAPI. Kemudian membuat satu lagi organisasi yang kekeluargaan yang luar biasa besarnya, yaitu Posarara. Saya kira ini organisasi walaupun itu komunitas keluarga, tapi itu aktivitasnya luar biasa. Kemudian pasti harus ada di APJI, Asosiasi Jasa Boga ya, Jasa Boga. Karena apa? Saya nanti di berikutnya baru saya sampaikan. Sebenarnya dari sekian, kemudian beliau juga berorganisasi di organisasi perempuan Muhammadiyah. Nah, kemudian juga ada di partai juga, ada di politik juga, di KPPG ya, Golkar. Tapi dari semua itu buat saya hanya pendamping daripada kegiatan sebenarnya Kak Tati ini. Kak Tati adalah tokoh kuliner Sulawesi Tengah. Tokoh perempuan yang hebat karena Kak Tati sudah mendapat 2 kali muri. 2 kali muri. Muri khusus kuliner. Yang pertama adalah muri kelor dan yang kedua adalah muri jagung. Saya waktu dialog awal sebelum ini saya bilang saya agak kaget. Tetapi supaya kita semua di luar tahu, khususnya buat kita perempuan yang ada di sana. Hari ini saya tampilkan lagi satu tokoh inspirasi buat kita. Bagaimana kita bisa melihat apa yang dilakukan Ibu Tati Tombolotutu. Saya panggil nama pendek. Ya, saya Kak Tati luar biasa dengan kiprah yang Kak Tati lakukan saat ini. Sampai saya katakan tadi, saya harus memberi gelar Kak Tati itu tokoh kuliner untuk kita di sini. Kak Tati dari mana mulainya? Apakah memang itu bakat? Kan ada bakat, ada karena cuma orang tua suruh kita begini. Tapi kalau Kak Tati apakah dari sekolah, dari latar belakangnya memang sudah ada artinya bakat bibit itu? Iya. Terima kasih. Iya. Saya juga sudah diundang dengan Ibu Dokter adik saya. Nah, saya benar-benar kagum. Artinya masih ada adik itu memikirkan kami yang sebenarnya ya boleh dikatakan kalau istilah di kantor atau di mana sudah pensiun. Iya. Tapi namun demikian kegiatan kami itu tetap berjalan. Tetap berjalan. Jadi mulanya saya itu memang dari hobi dulu. Dari hobi buat-buat lah. Kebetulan juga
orang tua juga memang di situ juga. Jadi Iya. kita ini Tante juga kalau tante juga terkenal enak. Enak jadi ya memakai. karena begitu ya kita memulai lama-lama sudah coba-coba memasukkan dulu di toko-toko karena memang semua apa yang saya kelola, yang saya buat, kalau saya kasih makan dengan keluarga, adik-adik apa semua bilang enak Iya. gitu. Iya. Jadi saya tuh memulai usaha saya itu saya masih SMA. Luar biasa. SMA kelas SMA 1 saya itu sudah mulai masuk-masukan ke toko-toko. Oh iya. Tapi waktu SD ada cerita lagi yang Iya. lucu. SD saya itu memang hobi, tapi hobinya juga suka coba-coba kalau saya cari duit ini bagaimana Aduh, gitu. Jadi jiwa saya memang usahanya. SD itu dulu itu pondi-pondi. Itu saya punya jualan itu. Iya. Pondi-pondi, terus gula-gula asam. Jadi pondi-pondi itu sebelah saya punya tas buku, sebelah saya punya kaleng jualan. Saya bawa. Aduh. Mohon Jadi, maaf ya, padahal waktu itu bapaknya Kak Tati ini, mohon maaf, beliau adalah salah satu pegawai yang punya jabatan di Pengadilan. pengadilan loh. Iya. Jadi jiwa kewirausahaannya terus. Iya, dan ya orang tua tidak pernah bilang jangan atau Iya. apa karena mungkin mereka Mensupport, juga iya. mensupport hobinya ini Iya. anak ini gitu. Iya. Jadi saya begitu. Terus kalau sampai di Terus kelas kalau Kak Tati di sekolah, kalau umpamanya harus masuk di jualannya, jualan kan di meja di samping atau di bawah, jangan di ini dulu. Iya. Tapi namun demikian ini teman-teman ini sudah saya punya 2, saya punya 1, semua sudah begitu. Jadi kalau istirahat habis jualan. Jadi memang dari bakat hobi, terus coba-coba untuk kalau saya jual gimana? Ya alhamdulillah sampai saya sekarang sudah umur 71 masih tetap orang cari biar saya di pelosok-pelosok mana masih dicari dan saya geluti itu yang tradisional yang orang tua dulu punya. Kalau kita tidak mengangkat siapa lagi? Nah, itu itu jadi itulah yang dikenal. Alhamdulillah kalau ada tamu-tamu kita, ya semua itu pasti alhamdulillah masih datang ke saya. Iya, bagaimana Bu ini kue ini gitu. Ya. Contoh itu misalnya tetu. Nah, itu kan apa kita itu? punya. Jadi yang luar biasanya apa yang saya katakan tadi bahwa ada satu lagi yang Kak Tati lakukan, pelestarian kuliner kue-kue zaman dahulu. Seperti apa yang nanti Kak Tati sampaikan, apa saja sih sebenarnya kue-kue kita ini? Ya katanya hampir punah lah. Iya. Karena orang sudah pergi di bakery semua. Jadi yang itu yang saya pertahankan. Sekalipun saya juga ya kursus bakery, saya punya sertifikat. Kursus cake decoration saya punya. Semua saya punya. Tapi saya memperdalam yang namanya kue-kue khas Sulawesi Tengah. Sudah itulah yang juga alhamdulillah mengangkat dan mencari-cari Ibu Tati itu dengan kue-kuenya. Jadi itu. Ibu Tati dengan ciri khas sendiri. Iya. Nah, itu yang luar biasa bahwa Ibu Tati itu di sana banyak ibu-ibu yang lain. Mungkin ada juga Ibu Tati. Tapi kalau Ibu Tati kalau Ibu Tati Tombolo Tutu sudah ada di image orang bahwa kalau mau makan kue tradisional daerah Sulawesi Tengah, di sana tempatnya. Iya. Dan gitu. usaha yang sedemikian lama, saya juga ya bayangin ya, saya pastilah saya masih gadis, saya sudah lihat Kak Tati sampai buka usaha sampai buka di Jakarta kan. Iya. Pernah. Iya. Saya pernah buka di Jakarta, saya pernah buka di Tamrin City. Akhirnya bukan cuma kue, saya sudah buka rumah makan yang menjual makanan khas Palu. Jadi seperti kelor, duo, sampai beras jagung. Saya memperkenalkan yang mana ini makanan kami dari Kota Palu. Cuma saya sempat buka 5-6 tahun, tiba-tiba kita ada COVID. COVID. Begitu COVID,
semua karyawan, saya bawa karyawan semua dari Palu. Dari Palu. Jadi semua yang masak apa itu ya asli Palu. Iya. Memang asli Palu punya ini. Iya, iya. Jadi waktu COVID ya pasti semua pada pulang. Iya. Pulang Waktu itu ya, down. kita istirahat waktu itu 2 tahun tidak buka. Nah, setelah itu baru ancang-ancang buka kembali. Iya. Yang menemani saya itu anak saya. Iya. Iya. Dia sudah mendahului kita. Iya, iya. Saya tidak bisa lagi. Bisa, iya. Nah, tapi saya tetap buat itu di Kota Palu. Kota Palu. Iya. Kota Palu. Dan saya pun waktu itu masih di Jakarta, sangat tidak sulit kalau mau makan makanan tradisional. Tinggal ke tempatnya Kak Tati saja, baru ambil sendiri, saya punya sendiri. Nah, yang ini lagi Kak Tati, saya lihat muri. Muri itu sesuatu yang kalau buat saya sangat luar biasa. Mungkin saya mau cerita dulu basicnya kelor. Iya. Karena kelor ini apapun kalau sekarang kan sudah dianggap mendunia lah, kelor sudah di mana. Tapi kan kita punya apa ya, malah kita kayak punya mitos bahwa kelor itu kalau di Lembah Kaili itu sesuatu yang katanya apabila dimakan ada tamu dari luar luar Palu datang ke sini makan kelor, sayur kelor, nanti dia pasti balik lagi. Nah, tetapi selain itu bagaimana Kak Tati ada terpikir atau terinspirasi untuk bikin kelor itu dengan 100 macam. 183. 183 macam yang akhirnya memecahkan rekor muri. Artinya saya itu penting sekali Kak Tati. Supaya ini menjadi Kak Tati punya, mohon maaf, ini file tertinggal dengan saya. Dan ini supaya anak-anak ke depan sampai 100 tahun ke depan mereka harus tahu ini. Iya. Iya Kak Tati, bagaimana itu ininya sampai 180 itu? Jadi begini. Boleh mungkin sambil minum. Waktu itu kebetulan saya ketua APJI. Oh, APJI ya. Saya ketua APJI dan itu otomatis itu APJI Asosiasi Perusahaan Jasa Boga. Iya. Jadi pasti kita itu bergelut di situ. Ya. Di kuliner, ya pokoknya semua lah masakan, kue apa. Saya berpikir begini, saya pingin muri, saya pingin mengenalkan kelor, yang mana kelor itu bukan cuma bisa dibikin utak kelor, tapi bermacam-macam terbuat dari kelor. Itu. Waktu itu saya menghadap dengan Pak Longki, Pak Gubernur waktu itu, Pak Gubernur waktu itu. Saya menghadap, saya kasih tahu ini saya mau membuat kelor itu sampai berapa ratus bisa. Terus Pak Longki bilang, bagaimana caranya itu kelor yang cuma kita pakai kelor? Ya nanti Bapak, yang penting Bapak dukung saya punya program. Insya Allah nanti Bapak saya akan buktikan bahwa kelor itu bukan cuma utak kelor atau karoda. Karoda juga ada kelornya, saya bilang begitu, dan lain-lain ada beberapa. Tapi saya bisa bikin jadi 183 menu kelor. Langsung didukung samaan Pak Gubernur. Pak Gubernur pada saat itu langsung dia dukung bikin ini. Nah, berapa semua mau pokoknya didukung lah, disupport oleh Pak Longki waktu itu. Sudah. Jadi saya buatlah. Jadi saya kasih tahu teman-teman. Kita kelor, belum ada waktu itu didengar itu kelor mau itu jadi teh, mau jadi tepung. Saya waktu itu bikin tepung kelor. Pencetusnya Jadi saya bilang kalau kita buat ini tepung, pasti dia sudah bermacam-macam nanti bisa jadi. Benar ya, apabila jadi tepung dia sudah Dia sudah pasti bermacam-macam. Nah, sudah saya panggil lah ada Ibu Nirmala.
Ya. Nah, dia kebetulan kan tinggal di Sigi, di Iya, sana Sigi. banyak. Iya. Saya sampai turun saya ke itu. Mau bagaimana, mana kelornya, bisa kita bikin begini. Didukung Iya. dari masyarakat Sigi waktu Sigi, itu. iya. Maka dibuatlah ini tepung, jadilah tepung kelor. Tepung kelor, disitulah saya mau bikin kue kering bisa pakai tepung kelor, mau bikin es krim bisa pakai tepung kelor, kue basah, podeng dan sebagainya itu semua bisa dibikin dari tepung kelor. Dan juga kelor langsung. Iya. Nah, kelor langsung juga bisa kita blender, ambil airnya, ya itu kita bisa kelola, bisa jadi kue tradisional, bisa kita gabung di pisang dan sebagainya. Begitu, begitu. Itu yang sampai bisa menjadi 183. Nanti sudah bikin bukunya itu ada. Ya, ada. Ya. Nanti nanti mudah-mudahan ke depan lagi di hari-hari yang lebih enak nanti saya ambil lagi gambar Kak Tati itu semua dengan penghargaan itu supaya Kak Tati menyampaikan. Terus kalau cerita di jagung? Kalau jagung begini. Karena waktu saya muri kelor itu berhasil, ada beberapa mitra-mitra yang dari para wisata, terus dari dari kantor-kantor mitra-mitra kerja kami APJI, mereka ajak saya, diajak ibu bisa pertanian waktu itu. Dinas pertanian, iya. Ibu bisa ini Bu, mau dikelola jagung, tapi sudah ada dari daerah lain membuat 250 menu. Begitu. Jadi kita bisa dapat, Ibu Tati bisa bikin lebih dari itu. Dari 250. Dari 250. Iya. Saya bikin waktu itu 300 menu. Tapi dari jagung. Mulai dari makanan, kue, apa semua. Jagung itu kan memang ada orang tua dulu kita punya tepung jagung itu. Iya. Apa namanya itu tepung jagung? Jadi kayak tapioka, bukan? Bukan tepung jagung. Tepung jagung ada. Kalau orang talebe. Oh, talebe. Kalau dulu beras jagung. jagung, tapi saya haluskan lagi. Oh, jadi bukan yang mentah, yang kering itu yang... Iya, jadi kalau orang tua itu talebe, kita makan jagung yang memang jagung yang halus begitu. Tapi saya haluskan lagi menjadi tepung jagung. Yang itu lagi yang saya kelola, olah lagi. Sampai bakery saya pakai itu tepung, semua hasilnya itu memuaskan. Alhamdulillah. Makanya saya bisa dapat itu muri lagi. Apakah kita sebagai perempuan yang ada di sana di seluruh Indonesia, kita punya seorang Ibu Tati yang luar biasa. Terus terang, karena saya bisa saya masak, bisa bikin kue. Tapi denger ini sesak, saya punya nafas. Bagaimana mau berpikir ini? Jadi mohon maaf ya, itu kita penting sekali mengapresiasi, memberikan orang, karena berbeda-beda tingkat kemampuan. Kalau mungkin yang lain kemampuannya di sini ini luar biasa. Saya benar terkagum-kagum sampai membikin 200 itu, karena kalau bikin kue itu kan tidak sama, mohon maaf, dan kita orang menulis buku ini di mana terigunya, di mana gulanya, pokoknya sesuatu yang sangat luar biasa dan memerlukan kecerdasan. Nah, Kak Tati dengan muri ini tentunya Kak Tati sudah walaupun murid, berarti Kak Tati juga sudah punya puncak sebenarnya. Sudah ada puncak, tapi bukan untuk berhenti berkarya, tapi sudah 2 muri yang Kak Tati sudah dapati. Tapi saya pengen juga Kak Tati kita berbagi dengan kita punya perempuan. Ya Kak Tati ya. Tapi Kak Tati ini dari zaman dahulu ini sudah punya tempat kursus kue. Tapi di umur sekarang mungkin saya berpikir begini Kak Tati. Apa kira-kira walaupun hanya pembicaraan, terutama buat kita perempuan-perempuan yang di Lembah Kaili ini potensial banget loh. Pintar-pintar seperti apa yang Kak Tati sampaikan tadi kayak Ibu Nirmala itu. Saya tahu dia itu orang potensial banget. Bagaimana Kak Tati kiat kita lebih membangkitkan semangat itu? Apakah kita memerlukan satu wadah
atau kita merasakan satu rasa perempuan untuk apalagi kita kayak Kak Tati ya biar kata saya kita sudah memberikan regenerasi kepada adik-adik kita yang di bawah itu. Bagaimana Kak Tati melihat persoalan itu? Jadi waktu saya mau muri, saya kan tidak mungkin buat semua 183. Itu tidak mungkin. Saya mengajak semua pengurus APJI. Ini bidang ini. Nanti saya ajar. Ya, datang kita di rumah, kita buat-buat, kita bagaimana lah. Nah, jadi supaya nanti itu saya bagi. Nah, ini ibu ini kerjakan sekian, ibu ini kerjakan sekian, ibu manajemen. Ya, tapi sebelum kita mengadakan muri itu, ibu-ibu ini semua sudah saya berikan sudah semua. Mahir. Ini kalau ini ya kita buat kue kering ya, ini ukurannya ini semua. Jadi saya itu tidak buat semua yang 183. Luar biasa. Begitu. Pemberdayaan jadi semua bisa. Ibu-ibu semua bisa. Jadi mereka sebenarnya bisa, tapi tidak gimana ya mengelolanya, bagaimana ini manajemennya ya. Tapi bagian ukuran apa semua itu saya yang buatkan karena harus dibukukan. Itu yang salah memang satu karena itu muri harus dibukukan. itu. Tapi untuk itu ya masing-masing. Jadi di sini bahkan sampai roti Mariam itu terbuat dari tepung kelor ada. Saya tampilkan waktu itu. Satu episode khusus Kak Tati buat di rumahnya Kak Tati. Kita simpan dia di YouTube lagi. Insya Allah yang seperti tadi dikatakan adik Dewi, kalau bisa kita misalnya memberikan kursus keterampilan ibu-ibu ini boleh, saya siap, siap saya karena hati saya sekarang sudah di umur saya sekarang mungkin itu yang bisa membantu saya nanti. Benar kan. Jadi ilmu itu saya mau tuangkan. Dengan siapa saja silahkan di mana tempatnya saya datang. Insya Allah. Saya mau, malah sekarang saya itu berpikir itu kita punya kader itu lebih bagus. Jadi ya saya itu suka, saya ini tidak langsung begini, saya ini dari begini, jadi tidak usah takut, jangan malu, harus. Gitu. Karena itu ada satu ya, Kak Tati kita, saya mohon maaf saya tidak, karena kita berada di lembah kita, yang kita adaptasi tiap hari dari yang paling sering kan kita keluarga lah kita, orang-orang saudara-saudara kita. Yang kadang-kadang yang kita harus patut contohi Kak Tati itu, pertama kita itu harus konsisten di satu usaha. Kemudian ada ketekunan. Jadi jangan cuman habis belajar sedikit, ini lagi hasilnya mandek lagi ya, kita pasti tidak sampai kepada puncaknya. Tapi yang penting hari ini bahwa kita sangat banyak tahu apa kiprah Ibu Tati Tombolotutu yang sudah sampai mencapai muri, dan hari ini juga Kak Tati bersedia loh membuka. Jadi insya Allah Kak Tati ke depan mungkin kita membuat lagi satu penguatan, atau saya ini sebagai inspirator saja. Jadi saya nanti juga, karena mungkin begini, di sini Kak Tati tidak bisa mengumpul, saya yang bisa ngumpul. Nanti orang ini juga mungkin tidak begitu berani atau tidak bisa dikira berhubungan dengan Kak Tati tuh. Jadi nanti saya coba mediasi semua itu, terutama buat kita punya generasi muda, jangan sampai ke hal-hal yang tidak baik. Tapi satu lagi, dengan kesibukan itu masih organisasi Golkar lagi. Kalau yang tadi kan berkaitan itu dengan tapi kalau dengan berpartai ini, luar biasa loh. Itu yang KPPG ya, waktu itu wanita Golkar. Nah waktu itu ya memang kita itu kan harus di mana-mana. Iya. Kita bisa masuk. Networking, apa kita jaringannya kita di mana-mana. Iya, di mana-mana. Kalau sekarang masih ikut,
tapi sudah tidak terlalu ini ya, karena ya mungkin ada generasi-generasi yang muda-muda itu cuma sering dimintakan bagaimana kalau begini. Pernah saya juga diminta dari organisasi itu, Bu, bagaimana kalau Ibu bisa mengajar untuk wanita-wanita, boleh. Jadi ya disitulah saya itu ya sambil saya memberikan saya punya ilmu-ilmu juga yang ada. Nah, mudah-mudahan juga ilmu saya itu bermanfaat, jangan cuma hanya dipelajari tapi tidak dilakukan seperti yang disebut tadi. Nah, itu jangan, sayang sekali. Kalau ada yang begitu itu ya harus kita. Jadi hari ini sangat lengkap. Tetapi yang dari yang lain itu kalau saya penunjang kita tetap melihat bahwa Ibu Asmartati Tombolotutu seorang tokoh kuliner, tokoh perempuan, tokoh masyarakat yang ada di Palu, sehingga saya sekali lagi harus menyatakan bahwa beliau adalah inspirasi buat kita semua. Baiklah Kak Tati, karena nanti kita masih hari ini kita hanya sekedar notutura, kita menyampaikan untuk sesuatu yang semua yang fakta dan benar. Nanti insya Allah satu saat semua karya-karyanya Kak Tati saya akan coba ambil, saya coba simpan di dalam satu dan saya tampilkan ke dunia melalui YouTube, saya tampilkan ke dunia bahwa inilah yang seluruh penghargaannya, dan kita lihat bagaimana mungkin ada salah satu kita cara pembuatannya kita akan lakukan. Jadi Kak Tati, sekarang pesannya Kak Tati ini sudah closing statement kita. Sekarang apa kira-kira pesan-pesan Kak Tati untuk perempuan-perempuan yang di luar sana? Silakan. Makasih. Saya tentu mengharapkan supaya anak-anak saya, adik-adik saya bisa meneruskan dan tidak usah segan-segan kalau ada misalnya yang mau ditanya, kebetulan saya tahu, insya Allah pasti saya akan berikan begitu. Jadi karena saya mau mengharapkan lebih banyak, lebih bagus daripada Ibu Tati sekarang. Itu yang menciptakan Ibu Tati yang lain. Jadi saya harapkan yang itu. Jadi supaya jangan putus. Jangan putus, kita punya khas Sulawesi Tengah itu. Itu harus kita tampilkan di mana-mana. Saya di Jakarta itu alhamdulillah kalau kue-kue yang tradisional kita itu ya sudah dikenal juga dengan saya tahu. Sampai sudah dicari dan sekarang kementerian sudah tidak ke Jakarta lagi gitu. Nah, saya mengharapkan juga kalau ada adik-adik yang masih muda-muda, nah silahkan kita tampilkan kita punya itu. Saya yakin sekali pasti insya Allah itu bisa. Luar biasa. Jadi saya selalu melihat begini, bahwa lingkungan keluarga itu adalah salah satu supporting yang terkuat. Kalau saya lihat dari dari Om Asmaul Abdul Karim, kemudian dengan mohon maaf Tante Panigoro. Panigoro. Tante Mari Panigoro. Panigoro. Itu memang ya selalu pohon buah itu tidak jauh dari pohonnya. Dan hari ini juga adik langsung dari Kak Tati, Bapak Arus Abdul Karim, hari ini juga menjabat sebagai Ketua DPR Provinsi Sulawesi Tengah dari Partai Golkar. Jadi semua kita punya kebanggaan, termasuk saya ikut bangga bahwa hari ini saudara dari Ibu Tati, kakak kami, hari ini menjadi anggota DPR, Ketua DPRD Provinsi. Insya Allah Kak Tati, apa yang kita lakukan ini adalah semata-mata kita juga selain mencari dunianya, kita juga untuk tabungan-tabungan kita di akhirat kelak. Insya Allah ini menjadi menjadi amal jariah yang baik, karena sebaik-baiknya apa yang kita buat itu adalah bagaimana bisa membahagiakan
dan bisa menyenangkan orang lain. Bermanfaat buat orang lain. Jadi saya akhiri pertemuan saya selalu katakan dialog pendek saya pagi ini dengan Kak Tati Abdul Karim Asmartati Tombolo Tutu. Saya akhiri dan insya Allah kami akan muncul di episode berikutnya. Tetapi untuk Hari Ibu saya mengundang 22 perempuan hebat yang ada di Lembah Palu, ya Lembah Kaili, Sulawesi Tengah, yang hari ini adalah Ibu Asmartati Tombolo Tutu. Sekian, dan juga jangan lupa subscribe. Ini ada di YouTube, ada di TikTok, ada di Facebook, ada di Instagram. Boleh lihat bagaimana apa hasil diskusi kami hari ini, pasti sangat menarik. Terima kasih banyak Kak Tati, terima kasih banyak. Iya. Iya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Songgom Puasi.